dia akan mengalirkan arus. Kalau dia diberi bias mundur, dia akan tidak mengalirkan arus. Nah, kita akan pelajari dulu dioda ideal. Nah, dioda ideal itu kita akan cermati simbolnya apa. Simbolnya adalah seperti panah. Dia simbolnya seperti ini, adalah ini panah ya. Nah, lalu artinya bahwa arus hanya akan mengalir dari kiri ke kanan sesuai tanda panah. Lalu dia akan menghambat kalau ada arus dari kanan ke kiri, maka diberi garis ini untuk menunjukkan dia blocking ya, dia menahan. Oke, jadi dari gambar dioda ini Anda akan bisa lihat bahwa dioda itu akan mengalirkan arus hanya dari sebelah kiri dan kanan. Nah, kutub kiri kita sebut sebagai anoda, di sini anoda. Kutub kanan kita sesuai katoda. Jadi ini anoda, katoda ya. Defaultnya anoda adalah diberi tegangan atau punya tegangan lebih tinggi dari katoda. Defaultnya. Nah, dioda ini tatkala anoda diberi tegangan maju alias tegangannya lebih tinggi daripada katoda, maka dia akan berada dalam keadaan forward bias. Jadi tegangan anoda syarat kita sebut sebagai bias maju adalah tegangan anoda lebih tinggi dari tegangan katoda. Nah, dioda berlaku seperti halnya short circuit. Anda ingat waktu kuliah PAR dulu, restansi yang dua ada nilai restansi istimewa. Satu restansi short circuit, yaitu R sama dengan 0. Nah, dalam keadaan forward bias, dioda itu berlaku seperti short circuit. Dia berlaku tegangan short. Sebaliknya, kalau dia pada keadaan reverse bias, yaitu ketika katodanya lebih atau anoda yang kurang dari katoda, maka dia berada pada keadaan reverse bias atau bias mundur. Terkait reverse bias, dia berlaku sebagai open circuit. Oke, jadi dioda ini dia punya dua mode operasi, yaitu kalau dia dihubungkan dengan bias maju, yaitu katodanya diberikan tegangan lebih rendah dari anoda, maka arus akan mengalir dan kemudian dioda berlaku seperti short circuit. Tidak ada resistasi dan tidak ada drop tegangan. Sebaliknya, kalau dioda diberikan arah mundur, yaitu katodanya lebih tinggi dari anoda, maka dioda ini akan berlaku seperti open circuit. Karena open circuit, maka arus tidak mengalir. Dan diodanya ini akan muncul beda potensial. Jadi ini adalah implikasinya ya, implikasinya. Ini syaratnya, ini syarat. Ini adalah gambar rangkaian penggantinya. Ini adalah implikasinya, akibatnya ya. Nah, ini adalah gambar rangkaian pengganti, ini adalah implikasinya. Oke, jadi ini yang akan kita perhatikan ya. Prinsip dari dioda itu hanya ini saja, yaitu dioda itu Anda gantikan sebagai short circuit jika dioda itu harus maju atau bias maju, dan Anda gantikan dioda itu digambarkan sebagai open circuit kalau diodanya diberi arus sempit. Oke, jadi kalau lihat ini ada gambar A dan B. Gambar A itu dia akan diodanya arahnya ke bawah, yang B arahnya ke atas. Sebentar ya, ada telepon sebentar.
Masuk, Pak. Sebelumnya mohon maaf, Pak. Mic-nya belum dinyalakan, Pak. Gimana? Halo, halo. Iya, tadi mic-nya sempat mati, Pak, di tengah-tengah, Pak. Ya, saya bilang ada telepon sebentar ya. Oke, baik. Kita kembali ke sini. Mohon maaf tadi ada telepon. Ya, jadi kita lihat, kita sekarang fokus kita adalah ke rangkaian. Saya asumsikan Anda sudah menguasai PAR ya, Anda sudah tahu tentang nodal analisis, Anda tahu tentang mesh analysis. Itu dua modal dasar Anda untuk menganalisis rangkaian. Dulu Anda sudah belajar pakai resistor, pakai capacitor, pakai induktor. Nah, sekarang Anda tambah satu komponen yaitu dioda. Nah, prinsipnya sama, Anda gunakan Kirchhoff, Anda gunakan mesh, Anda gunakan nodal analisis. Bagaimana kita akan menyelesaikan yang kiri dan kanan ini? Oke, kita tengok satu-satu ya. Kita tengok satu-satu. Kita akan lihat rangkaian yang kiri. Nah, prinsip dasar menganalisis rangkaian dioda adalah kalau Anda ketemu dioda ini, Anda lihat anodanya lebih tinggi atau lebih rendah dari katoda. Baik, ini udah malam, barangkali sudah mulai ngantuk ya. Saya tanya dulu deh. Faisal Afif, jadi anodanya itu yang di titik atas atau titik bawahnya dioda, anoda. Afif, Faisal Afif. Halo, halo. Halo Pak, permisi Pak. Ya, yang mana? Saya Faisal Afif Ardiansyah Setiono, Pak, izin menjawab. Ya. Gimana? Yang bawah Pak. Yang atas apa? Katoda. Oke. Menurut, gimana menurut Alam Ageng gimana? Salah. Oh, no respon. Ya, oke. Dito Baskoro. Benar nggak jawaban teman Anda tadi? Halo. Iya, Pak. Benar nggak jawabannya teman Anda? Agak putus-putus, Pak. Ya, sekarang nggak putus nih. Kalau Anda lancar. Gimana? Jadi yang benar atau menurut Anda gimana? Sama atau beda? Dito. Iya, Pak. Sudah Ya, jelas belum, Pak? jelas sekali. Kalau menurut saya, anoda itu yang atas, Pak. Anoda yang atas, katoda yang bawah. Oke, kita cek ya. Oke, kita cek. Jadi anoda itu yang dari ini ya, sumbernya panah ya. Jadi kalau Anda punya seperti ini, anoda itu yang sumber arah arusnya. Katoda itu yang tujuannya. Kita tengok ganti anoda yang harusnya yang atas. Oke. Ya, baik. Nah, jadi prinsip Anda kuliah jangan hanya mengandalkan rekaman ya. Karena rekaman itu penyerapannya rendah, paling banter cuma sekitar 10-15% ya. Kalau Anda mendengarkan, mencermati, bisa akan lebih tinggi ya. Oke, saya nggak minta Anda open cam, saya tahu karena ini malam ya, barangkali Anda agak santai ya, memang ini kuliah ya. Tapi tolong sambil dengerin ya. Oke, Anda udah lebih atas dari katoda. Oke, pertanyaannya adalah dioda ini dalam rangkaian ini dia on atau off? Ada yang punya ide? On, Pak. Izin menjawab, Pak. Oke, On, siapa yang bayar? Ada. Kenapa on? Karena anodanya itu ada kutub positifnya, Pak.
kutub positif ya. Oke, saya tahu maksud Anda. Berarti Anda lihat di sini katodanya tegangannya berapa? Katoda kita lihat dia terhubung dengan ground. Berarti tegangannya berapa katoda? Yang jelas lebih rendah daripada anoda, Pak. Oh, rendah itu berapa? Berapa yang tahu? Siapa yang tahu? Tegangan katodanya berapa? 10 volt juga nggak, Pak? Maaf. Iya. Katoda yang bawah ya. Katoda. VK. Kita lihat tegangan katoda terhubung dengan ground. Berarti tegangannya berapa? 0, Pak. Oke, jadi karena katoda terhubung dengan ground, tegangannya 0. Kita lihat sekarang anoda yang sebelah atas. Anoda di atas di sini, dia lebih dekat ke tegangan 10 volt. Jadi kita bisa mengasumsikan V anoda lebih besar dari V katoda. Akibatnya apa? Diodanya on atau off? On, Pak. Nah, anodanya lebih tinggi dari ya, kita ini tadi, maka dia adalah ini ya, dia adalah on. Jadi Anda lihat di sini adalah V anoda lebih besar dari V katoda, yaitu dia on. Kalau on diodanya kita gantikan dengan short circuit. Maka rangkaian ini akan bisa kita gambar ulang seperti ini. Ini short circuit ya. Oke, ini adalah 10 volt. Gambar ini boleh Anda gambar ulang seperti ini ya. Anda boleh gambar ulang dengan model ini. Nah, ini 10 volt ya. Jadi ini sama saja Anda menggambarkan seperti ini. Sehingga ini 10, ini 1 kilo, ini short circuit. Sehingga dengan demikian, ini 8 ya. Nah, baik. Oke, jadi kita gunakan Kirchhoff. Dengan kita gunakan loop ini, kita gunakan Kirchhoff, kita akan bisa melihat bahwa ini min plus ya, min 10. Nah, ini kita asumsikan ada arus, ini ada arus I begitu, plus IR, plus, nah ini kita tulis VD, V dioda, plus V dioda sama dengan 0. Nah, karena dia short circuit, dia on, jadi kan on ya. Kalau on berarti apa yang terjadi? Maka V dioda adalah sama dengan 0, tapi arusnya akan lebih dari 0. Jadi Anda perhatikan di sini ada implikasinya, yaitu di sini. Tegangan di antara dua kaki dioda akan menjadi 0, arusnya menjadi mengalir. Bagian ini kita akan lihat ini sama dengan 0, VD-nya ya. Berarti Anda ketemu IR sama dengan 10. Jadi I-nya adalah 10 per 1 kilo alias 10 miliampere. Oke. Nah, kalau yang terjadi adalah sebaliknya, nah kita lihat kejadiannya adalah di sini anoda, ini katoda. Tegangan anodanya berapa? Anodanya berapa? Anodanya. Nah, sekarang diodanya kita balik, anodanya adalah 0 karena dia terhubung langsung ke ground. Sementara katodanya dia lebih dekat ke 10 volt. Sehingga kita dapati V katoda lebih tinggi dari V anoda. Akibatnya diodanya on atau off? Kalau katoda lebih tinggi dari anoda? Off, Pak. Diodanya akan off. Nah, kalau off, rangkaian ini kita gambar ulang. Tapi ini diodanya kita berikan rangkaian penggantian dalam bentuk open circuit, alias dia terputus. Nah, sumber tegangannya kita gambar ulang seperti ini. Jadi ini 10 volt, ini min plus ya. Lalu ini 1 kilo.
Jadi kalau menurut Kirchhoff, kita akan dapati ini ada VD tadi, min 10 plus IR plus VD sama dengan 0. Nah, karena ini terputus, Anda lihat ini terputus, ini putus ya, tidak terhubung. Dioda ini dioda, Anda lihat dia kita gantikan terputus, berarti arusnya adalah 0. Jadi karena arusnya 0, sehingga kita akan dapati ini min 10 plus 0 plus VD sama dengan 0. Sehingga V dioda akan menjadi 10 volt. Sehingga Anda lihat dua kasus yang berbeda, kasus kiri dan kanan. Di sini arusnya mengalir 10 miliampere. Di sini arusnya 0. Anda lihat ini hanya dengan membalik dioda. Nah, ini untuk membuktikan juga bahwa dioda itu hanya mengalirkan arus kalau tegangannya sesuai. Tegangan anoda lebih tinggi dari katoda. Ini ya, Anda ngecek ini. Ngecek ini. Anodanya lebih tinggi dari katoda atau tidak. Kalau lebih tinggi berarti digantikan dengan short circuit. Lebih rendah berarti anoda yang lebih rendah dari katoda, maka dia digantikan dengan open circuit. Sisanya ilmu Anda di par, Anda terapkan lagi. Oh, udah lupa Pak par, ya jangan dilupakan. Karena itu modal Anda sampai lulus kuliah. Setelah Anda lulus kuliah, Anda kerjanya tidak di bidang elektro, ya mungkin silahkan dilupakan. Tapi kalau Anda kerja di bidang elektro, ya itu modal dasar yang Anda harus kuasai sampai nanti gitu ya, sampai kemudian selama Anda masih bekerja di bidang elektro, ya modal dasar par itu hukum Ohm, hukum Kirchhoff, nodal, mesh, ya mau nggak mau Anda harus kuasai. Oke ya, jadi kunci dari analisis sinusoida ideal ya ini saja. Cek anodanya lebih tinggi atau lebih rendah. Lebih tinggi gantikan dengan short circuit, lebih rendah open circuit. Oke, ada pertanyaan atau barangkali ada pertanyaan, silakan. Nah, kemudian dioda itu akan digunakan di rangkaian. Kalau kita lihat tadi, karena dioda ini dia punya ciri khas, dia mengalirkan arus hanya ke satu arah, maka dioda ini dia paling banyak digunakan rangkaian rectifier. Rectifier itu penyerah. Apa itu rangkaian penyerah? Anda saat ini barangkali sedang menggunakannya, yaitu yang dalam bentuk charger ya. Charger, baik charger HP, charger laptop, itu menggunakan rangkaian rectifier. Jadi rangkaian yang biasa kita gunakan di rangkaian elektronik itu adalah biasanya rangkaian DC. Ciri khasnya adalah biasanya baterai ya. HP Anda ada baterai. Jadi baterai ini Anda tengok kalau HP itu Anda buka, Anda akan temukan ada baterai di sana. Kemudian dia mencatu rangkaian seluruhnya. Nah, tapi baterai ini dia adalah DC ya. Direct current. Direct current berarti dia arus searah. Ciri khasnya DC adalah ya kutubnya selalu tetap. Ya, kalau satu kutub itu positif, ya positif terus. Yang satu negatif, ya negatif terus. Sementara kita lihat tegangannya, ya kalau baterai berarti dia lama-lama kan, ya kalau dipakai lama-lama akan turun, berkurang. Nah, kalau dia udah berkurang, bagaimana? Ya kita cas ya. Sekarang ada teknologi namanya kita cas, alias kita isi lagi energinya, kita isi. Nah, tatkala kita cas dengan apa? Bisa dengan baterai yang besar, atau kita cas dengan rangkaian jala-jala, rangkaian PLN. Makanya Anda lihat charger Anda itu Anda colokkan ke listrik PLN. Tapi kita tahu listrik PLN itu adalah listrik AC. Apa artinya listrik AC? Alternating current. Apa maknanya? Ada yang ingat kuliahnya Pak Karata? Apa itu alternating current? Arus bolak-balik, Pak.
Maksudnya harus bolak-balik itu apa? Harus bingung ya, bolak-balik gitu ya. Gimana Rizka? Ngeliat dari itu Pak grafiknya beda sama kalau yang DC dia grafiknya itu kayak stagnan gitu, kalau AC dia sinusoidal. Oke, baik ya. Jadi sinyal atau tegangan dari baterai itu dia tidak tetap, tapi dia berubah-ubah mengikuti sinusoidal. Oke. Nah, jadi prinsip AC itu adalah alternating current. Artinya apa? Kalau Anda punya dua kutub, Anda lihat di sini ya, kalau yang bulat ini, Anda punya sumber AC, ada gambarnya seperti ini titik A, ini titik B. Maka titik A dan B ini tidak selalu A itu lebih positif daripada B. Beda halnya kalau kita hubungkan dengan sumber DC ya. Dalam hal ini, yang atas akan selalu lebih positif dibanding yang bawah. Sementara untuk yang AC, Anda lihat titik A dan B ini tidak selalu A itu lebih tinggi. Kadang lebih tinggi, kadang lebih rendah. Jadi dia akan ada siklus yang tadi dikatakan sinusoidal. Jadi VAB, ini VAB, VA dikurangi VB itu kadang A-nya lebih tinggi. Jadi ini siklus positif. Kadang titik B ini yang lebih tinggi tegangannya. Maka dia ada di siklus negatif. Nah, dalam hal ini karena titik A itu tidak selalu positif dari titik B, maka arus bisa arahnya ke kanan atau ke kiri. Arus bisa keluar ke sana atau sebaliknya arus bisa arahnya terbalik. Dalam kondisi ini, rangkaian Anda, baterai Anda akan bingung kalau kemudian misalnya ya, rangkaian ini untuk mencatu baterai. Kalau baterai ini langsung dihubungkan dengan sinyal PLN, listrik PLN, baterai Anda akan bingung. Habis dicas, kemudian di siklus berikutnya dia langsung ditarik lagi. Jadi akhirnya dia nggak jadi ngisi, karena kemudian habis diisi sebentar, langsung harus mengeluarkan arus lagi. Untuk itu, maka sinyal AC tadi harus diubah agar dia menjadi sinyal searah. Sebagai rectifier. Nanti akan kita bahas di 2 minggu yang akan datang. Seperti apa rangkaian rectifier, bagaimana kita membuatnya, komponennya apa aja, dan analisanya seperti apa. Nanti akan kita bahas, ada waktunya ya. Nah, prinsipnya aplikasi yang biasa digunakan dioda ini adalah sebagai bagian dari rangkaian rectifier, penyarah dari bolak-balik menjadi satu arah. Lalu ada lagi rangkaian yang kita sebut sebagai rangkaian nanti rangkaian logika. Oke, kita tengok dulu sekarang rangkaian sebagai rectifier ya. Di rangkaian rectifier ini tadi saya sampaikan di sini dia akan ada sinyal positif, ada negatif. Lalu kemudian, karena ada dioda, maka dioda ini hanya akan mengalirkan arus tatkala sinyal tatkala titik anoda lebih tinggi dari titik katoda. Kapan? Yaitu tatkala siklusnya ada di siklus positif. Ya, di sini ya. Kalau siklusnya positif, maka anoda akan lebih tinggi dari katoda. Maka arus akan lewat. Jadi kalau ini tadi adalah kita menggambarkan VI, V input, maka kalau kita gambarkan arusnya, maka arus akan lewat seperti ini. Ini sinyal arus ya. Ini kita anggap sebagai ID ya, ID harus lewat. Nah, supaya tidak membingungkan, ini saya ganti saja ya. Oke. Nah, sinyalnya akan kita peroleh. Saya ulangi dulu. Oke. Jadi arus akan lewat hanya tatkala siklus positif. Lalu kemudian tatkala VI dalam siklus negatif, maka arusnya akan 0, flat.
Ini yang terjadi. Nah, namun Anda perlu perhatikan, tatkala siklus positif ini terjadi, diodanya on, maka rangkaian penggantinya nanti akan jadi seperti ini. Nah, tatkala on ya, tatkala siklus on, maka dia akan hanya berfungsi seperti ini. Ingat VD-nya ya. Maka arus akan mengalir. Ini yang keadaan on ya. On. Dalam keadaan negatif, siklus negatif, bagian yang ini negatif, maka yang terjadi adalah dia akan off. Arus akan nol. Berarti I sama dengan nol. Berarti yang bagian ini. Tatkala siklus negatif. Nah, tapi tatkala negatif ini berarti di sini VD-nya tidak akan sama dengan nol. Maka sinyal ini akan kita juga dapati bentuk sinyalnya nanti untuk sinyal VD-nya. VD nanti akan punya bentuk sinyal yang seperti ini. Yang merah ini ya, ini adalah sinyal V dioda. Kenapa demikian? Tatkala diodanya on, tegangan diodanya 0. Tatkala tegangan tatkala diodanya off, maka arus off berarti ada tegangan dioda di sini. Jadi dia akan mengikuti tegangannya dari input. Kok bisa? Ya, Anda lihat pakai di sini ya, Kirchhoff di sini ya. Nah, jadi min VI plus VD sama dengan 0. Jadi VD sama dengan VI. Yang VI-nya negatif, VD-nya ikut negatif. Oke, bagaimana dengan keadaan seperti ini? Nah, di sini kan hanya ada 3 komponen, sumber AC, ada dioda, ada resistor. Bagaimana kalau kita tambahkan sumber DC di sini? Ya, keadaannya sama. Tengok diodanya. Diodanya kapan on, kapan off. Sekarang kita tengok dioda ini. Titik dioda ini, kalau kita beri not di sini ya, ini not 1, not 2. Anoda itu not 1 atau not 2? Diani Puji. Halo, Diani? Tidak respon. Oke, coba yang lain. Denny Rivaldi. Ya Pak, apa Pak? Anoda itu yang 1 atau yang 2? Yang 1 Pak. Oke, bagus. Anoda yang 1, berarti 2 adalah katoda. Oke. Dalam rangkaian yang ini, tegangan yang ketahuan itu tegangan yang siapa? Yang Anda bisa lihat, tegangan siapakah yang langsung kita temukan? Anoda atau katoda? Katoda Pak. Berapa? 12. Bagus. Ya, jadi katodanya adalah di sini tegangannya 12 ya. Oke. Tadi ke dioda tadi, syarat dioda on kapan? Yang tahu? Dioda on, syaratnya apa tadi? Saat V anoda lebih besar dari V katoda. Ya, bagus. Masih ingat ya. Sekarang kita tahu katodanya 12. Berarti dengan demikian, diodanya akan on kapan? Kalau tegangan anodanya berapa? Saya ulangi ya, ini katoda, ini katoda. Ini katoda, katodanya adalah 12. Dari mana 12? Ya, karena dia terhubung dengan sumber tegangan, kita asumsikan ini ground ya. Jadi dia akan, katodanya akan senantiasa 12 volt. Sehingga dioda ini, kita lihat katodanya sudah fix, tinggal anodanya sekarang. Dioda ini dia akan on
kalau anodanya lebih tinggi dari katoda. Dengan demikian, dioda ini akan on kalau VS-nya berapa kira-kira? Lebih dari 12, Pak. 12 Pak. Ya. Oke, jadi kita akan lihat bahwa dioda on jika diodanya on dengan syarat V anoda lebih tinggi dari V katoda, alias VS-nya harus lebih tinggi dari 12 volt. Nah, VS ini adalah, Anda lihat dari soal, dia adalah suatu sinyal AC dengan amplitudenya maksimal 24. Ingat bahwa sinyal AC itu kalau dia ikut sinusoid, nilainya bukan 24 ya, tapi dia adalah sin, ya ini 24 sin omega t ya. Jadi artinya nilainya bisa 0, bisa 1, 2, 3, 10, 12, 15, sampai mentoknya di ketinggian 24. Atau dia juga bisa negatif. Jadi min 1, min 5, min 7,5, min 15,45, min 20,1235, sampai mentoknya paling bawah adalah min 24. Nah, jadi nilainya tidak hanya 24, tapi dia bisa berapapun antara 24 sampai min 24. Nah, dia adalah sinusoid. Nah, karena nilainya ini bisa berubah, naik dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 24, terus turun lagi 23, 22 sampai 0 lagi, turun lagi minus 1, minus 2, dan seterusnya minus 24, dan seterusnya. Maka V anoda ini dia juga tidak tetap. VK-nya tetap karena dia terhubung dengan sumber 12 volt. Tapi V anodanya dia berubah mengikuti VS-nya. Sehingga anodanya ini tatkala anodanya lebih dari 12, maka barulah saat itu diodanya akan on. Jadi tatkala VS-nya lebih besar dari 12 volt, baru diodanya on. Nah, saat itu keadaannya adalah rangkaiannya akan seperti ini. Nah, dia akan short circuit ya, ini short circuit, dia akan terhubung dengan tetap 12 volt. Ini tadi VS, ini R ya, maka Anda akan bisa menghitung arusnya. Dengan menggunakan Kirchhoff, kita akan dapati ini bawahnya min plus VS AC ya, jadi min VS plus IR plus V dioda, ini V dioda plus 12 sama dengan 0. Karena diodanya on, maka berarti V diodanya ini akan 0. Sehingga dengan demikian kita bisa tulis ulang, IR-nya adalah PS min 12. Alias arusnya adalah, kita tengok tadi R-nya berapa? 100 ohm. Berarti I-nya adalah PS min 12 dalam kurung dibagi ke 1. Nah, jadi arusnya adalah dia tergantung nilai VS-nya. Kalau nilai VS-nya on tadi di atas 12, misalnya nilainya 13, berarti I-nya adalah 13 min 12 per 1. Kalau VS-nya 15, ya tinggal dihitung. Nah, I max-nya, arus maksimumnya adalah terjadi kalau VS-nya nilainya 24. Nah, sehingga arus itu akan muncul dengan syarat ini tadi. Maka kita akan dapati ya di sini sinyal ini, kalau ini kita tunjukkan ini sinyal VS, ini VS, maka batas on itu adalah muncul kalau ini 12 volt ya. Maka sinyal itu dia akan on kayak di sini. Kalau VS-nya di atas 12, yang saya tulis biru. Nah, rata dia biru ini saya bikin grafik lagi di bawahnya. Kita bikin grafik arus ya. Nah, arus itu akan mengalir di sini. Nah, arus akan mengalir tatkala ini kondisi on ya. Ini on. Status on. Nah, tatkala on berarti
Ini kita bisa hitung di sini. Nah, itu arus akan mengalir, dia akan seperti ini. Kalau di sini puncaknya 24 volt, maka di sini arusnya akan puncaknya adalah ini berarti 24 min 12 per 100. Yaitu di sini adalah 120 miliampere. Ini puncaknya ya. Tapi nilainya dari 0 sampai 120. Nah, keadaan yang sisanya berarti sepanjang ini on, sisanya ini off ya. Ini off. Berarti harusnya ya flat 0. Nanti dia nunggu siklus sampai kalau dia di sini siklusnya naik setelah 12 ya nanti akan ada siklus on lagi. Nah, nanti berarti diodanya mulai on lagi. Nah, ini arus ya. Ini gambar arus. Ini waktu T ya, berdasarkan waktu. Lalu kemudian dari sini setelah kita lihat arus lewat, kita akan lihat berapakah tegangannya VD tatkala on. Nah, tatkala on dia nanti tegangan VD ini berarti kita gambarkan tegangan untuk yang VD, VD-nya selalu di sini. Nah, kenapa? Karena on itu tadi tatkala on maka yang terjadi adalah I lebih dari 0, tapi VD-nya sama dengan 0. Nah, lalu keadaan off bagaimana? Kalau dia keadaannya off, maka rangkaian penggantinya adalah bentuknya kayak gini. R, ini open, ini tetap ada sumber ya. Nah, ini VD. Kita pakai Kirchhoff berarti minus plusnya jadi berubah, berarti min VS plus IR plus VD plus 12 sama dengan 0. Nah, Anda lihat ini 0 ya. Jadi Anda akan lihat VD-nya berapa. Berarti VD ini akan ketemu sebagai VS min 12. Sehingga tatkala PS-nya di 12 volt, VD-nya 0. Nah, Anda ketemukan di sini ya. Di sini PS-nya 12 volt, maka VD-nya 0. Tatkala PS-nya menurun, ini akan ikut turun. Nah, bedanya adalah kalau di sini puncaknya min 24, puncak bawahnya min 24, lembahnya, di sini menjadi min 36. Kok bisa? Ya, PS minimumnya min 24, min 12. Jadi ya min 3. Jadi ini gambaran kurva arus dan tegangan. Nah, perhatikan bahwa soal dioda itu nggak jauh-jauh dari arus, tegangan, baik arus di resistor, arus di dioda, tegangan di resistor, tegangan di dioda, dan gambar dari sinyal di masing-masing. Sehingga dalam hal ini Anda perlu mengulang kembali pelajaran PAR dulu ya. Pelajaran sinyal AC. Ya, sinyal AC itu karakteristiknya bagaimana? Dan kemudian menggambarkan bentuk sinyal. Saya stop di sini. Ada pertanyaan silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan Bapak bilang yang tegangan maksimalnya itu 24 ya Pak. Itu 24-nya dari mana ya Pak? Saya kayaknya kurang masuk waktu di situ. Sini, di soalnya sudah ada ya. Consider the soal. circuit of figure 4.4. A source with peak amplitude of 24 volt. Nah, itu ya. Jadi dia tegangannya adalah AC maksimal 24. Alias dia kalau ditulis ulang dalam matematik 24 sin omega T. Oke? Baik Pak, itu saja. Ya, baik. Jadi Anda lihat, kunci menganalisis rangkaian itu bukan menghafalkan angka 24 atau 12. Kuncinya adalah melihat dioda ini on atau off. Kapan dioda on, kapan dioda off. Yaitu kita lihat anoda dan katodanya.
Kalau kita tahu VS lebih tinggi dari 12 dalam kasus ini, kita tahu diodanya akan on. Nah, kalau diodanya on, kita tinggal menggambarkan rangkaian penggantinya seperti yang kiri. Tapi kalau VS-nya kurang dari 12, maka diodanya off. Maka kita gambarkan seperti yang kanan. Sisanya gunakan par. KCL, KVL, nodal analisis, wave analisis. Oke ya. Nah, itu juga yang kemudian akan kita lihat kalau kita menganalisis contoh kayak ini, dioda logik ya. Gate logik ini Anda akan pelajari gerbang logika di kuliah sistem digital atau teknik digital. Jadi Anda akan mengenal namanya rangkaian N, rangkaian OR. Rangkaian N dan OR itu berarti nanti akan ada keadaan di mana kalau Anda ingin outputnya adalah 5 volt, maka dia akan terjadi kalau salah satu dari A atau B atau C itu 5 volt. Tapi kalau Anda ingin outputnya ini adalah di sini maunya 5 volt yang kanan, maka yang A, B, C haruslah 5 volt semua. Nah, ini ada hanya melihat kapan dia on dan kapan dia off diodanya ya. Oke, ini tadi ya salah satu aplikasinya. Oke, kalau kita yang di sini, ini yang kemudian tingkat kesulitannya naik ya. Tadi Anda lihat di sini di rangkaian ini tadi, kita lihat ya, malam ini di sela-sela waktu santai Anda gitu ya, Anda sudah belajar satu sumber, satu resistor, satu dioda. Sekarang satu sumber, satu resistor, satu dioda, tapi sumbernya AC. Bentuknya sudah lain, analisisnya berubah. Sekarang Anda lihat di sini dua sumber, satu sumber AC, satu sumber DC, satu dioda, satu resistor. Rangkaiannya. Lalu kemudian ini kita skip aja. Setengah 9 ya. Anda lihat sekarang di sini dua dioda, dua resistor, dua sumber tegangan, satu ground. Nah, tatkala kita melihat rangkaian itu banyak. Di PR juga rangkaiannya macam-macam ya. Kuncinya kembali ke slide yang pertama tadi. Yaitu Anda tinggal menggantikan dioda itu dengan short circuit kalau diodanya on, dan cukup diganti dengan open circuit kalau diodanya off. Kapan? Sampai bosan ya. Dioda on kalau anodanya lebih tinggi dari katoda, dioda off kalau katodanya lebih tinggi dari anoda tegangannya. Nah, problemnya kayak gini sekarang. Rangkaian ini kita nggak tahu nih diodanya on atau off. Jelas tidak dituliskan. Dioda 1 on, dioda 2 off. Tidak, nggak dituliskan. Kita tidak tahu. Nah, menyelesaikan masalah seperti ini, kita perlu tahu kondisi dari dioda. Tapi, kita juga nggak bisa tahu kondisi dioda kalau kita tidak bisa melihat tegangannya berapa. Maka, kunci malam ini yang Anda perlu ingat-ingat, Anda perlu renungkan, kalau perlu sampai terbawa mimpi nanti malam ya, menghantui Anda sepanjang malam ya, yaitu bahwa prinsip menyelesaikan masalah dioda, yaitu satu, gunakan asumsi. Apa itu asumsi? Asumsi itu adalah dugaan, tebak-tebakan. Oke, kali ini gimana kita akan menghitung pakai nodal analisis atau pakai mesh analisis? Ya, kita nebak dulu. Oh, diodanya 1, D1, ini kira-kira saya nebak on aja. Gimana yang dioda 2? Dioda 2 saya tebak off aja. Atau sebaliknya, terserah. Nah, namanya asumsi, tebak-tebakan. Anda boleh membuat tebak-tebakan yang tidak harus sama. Ya, boleh feeling, boleh asal. Ya, yang penting Anda punya asumsi. Oke, Anda punya asumsi.
Yang kedua, setelah Anda punya asumsi, nah asumsi itu kan berarti ada konsekuensi. Kalau kita asumsikan dioda 1 itu on, berarti dioda itu akan kita gantikan dengan open top atau short circuit. Dioda on. Genio. Kalau Anda tadi asumsikan dioda 1, saya asumsikan on. Tapi diodanya kita gantikan dengan apa? Open circuit atau short circuit? Open circuit, Pak. Open circuit itu artinya arus bisa mengalir atau tidak? Bisa, Pak. Balik ya, open circuit itu berarti arus tidak bisa mengalir. Nggak ada jembatannya ya. Berarti kalau Anda mengasumsikan diodanya on, berarti dia harus digantikan dengan short circuit. Ada jembatannya, sehingga arus bisa mengalir. Oke, ya. Jadi Anda asumsikan, oh saya punya dua dioda. Dioda 1 dan dioda 2. Saya asumsikan dioda 1 on, dioda 2 off. Berarti artinya apa? Dioda 1 saya gantikan dengan short circuit yang ada jembatannya ini. Dioda 2 kita gantikan dengan open circuit. Terbuka, tidak ada jembatan. Nah, jadi setelah punya asumsi, asumsinya apa? On atau off? Nah, kita asumsikan dulu. Lalu berikutnya, kita analisis dengan mesh atau nodal berdasarkan asumsi kita. Digantikan short atau open. Nanti kita akan bisa mencari arus dan tegangan dengan nodal analisis. Setelah itu, apa yang kita lakukan? Ketemu arus tegangan, asumsi itu harus diuji. Anda punya asumsi, Anda punya dugaan, itu harus diuji. Tidak boleh Anda mempercayai asumsi itu. Anda punya tebak-tebakan, lalu Anda terlalu percaya dengan tebakan Anda. Nah, tebakan harus diuji, harus dicek. Benar nggak sih asumsi kita? Nah, gimana cara ngeceknya? Ini panduannya, yaitu kita harus ngecek tegangannya. Tegangannya kira-kira benar nggak dia seharusnya konduksi? Apakah dia seharusnya forward bias, yaitu apakah seharusnya anodanya ini dan katodanya ini arahnya tepat, atau jangan-jangan katodanya lebih tinggi dari anoda, berarti nggak mungkin dia konduksi. Lalu yang kedua adalah apakah arah arusnya sesuai dengan arah dioda. Nah, dua hal ini perlu kita tanyakan. Kita lihat dari hasil yang kedua tadi, hasil ngitung yang kedua. Kalau ketemu yang ngitung yang kedua itu betul sesuai asumsi, berarti asumsi kita tepat. Tapi kalau enggak, berarti asumsi kita harus diubah karena ada yang salah. Oke, jadi ini Anda bisa baca di buku. Di buku ini contohnya dijelaskan, contoh yang juga dijelaskan ya. Nah, maka contoh di sini Anda boleh pakai asumsi tertentu. Asumsinya adalah misalnya kita ambil saja D1 itu kita asumsikan on, D2 kita asumsikan off. Apa artinya? Rangkaian ini akan bisa kita gantikan sebagai rangkaian seperti ini. Min 10, 5 kilo, lalu di sini open ya. Ini open 10. Jadi ini ground. Jadi ini titik B-nya ini di sini. Ini digantikan short circuit. Yang ini Anda gantikan open circuit. Yang dioda 1 short, dioda 2 open. Artinya di sini akan ada arus mengalir di sini, tapi ini tidak ada arusnya. Arusnya akan terputus. Sehingga Anda gunakan perhitungan biasa, yaitu bahwa di sini berapakah arusnya? Nah, I di sini, atau ini kita kasih I2 saja ya. I2 ini adalah 0 min dari min 10
dibagi 5 kilo alias ketemu 2 miliampere. Lalu ID di sini, ID 2 ini adalah 0 karena putus ya. Sekarang kita cek. Kita akan cek. Kalau keadaan kayak gini nih, berarti kita lihat VB kita adalah 0. Di sini 0 ya. Nah, kalau keadaan kayak gini, arusnya 0, ID2-nya arusnya 0, berarti tegangan di sini berapa? Tegangan di titik ini adalah, karena tidak ada arus, berarti menurut Kirchhoff kita akan dapati di titik ini adalah 10 volt juga. Nah, Anda lihat bahwa di atas 10 volt, yang di bawah 0 volt. Apakah betul ini diodanya off? Kita akan lihat salah. Karena harusnya kalau ini dioda, kalau ini 10, yang atas 10 bawahnya 0, ini arus akan mengalir. Maka artinya apa? Asumsi kita keliru. Nah, ini berarti kita akan lihat asumsi salah ya. Asumsi salah. Nah, kalau asumsi salah berarti ini harus kita ubah. Ini bukan. Oke, ini kita ubah. Ini jadi on aja deh. Nah, kalau ini on berarti gambar kita akan berubah. Jadi min 10, ini plus 10. Oke, kita akan temukan di titik B sama dengan 0. Berarti arus di sini, I di sini adalah sama ketemu ya, tadi 2 miliampere. Lalu di sini karena ini 10, maka arus di sini adalah ketemu sebagai 1 miliampere. Kita gunakan Kirchhoff KCL di titik B karena di sini ada arus turun ke bawah dan ada arus masuk ke sini 1 ampere, berarti arus ini adalah ketemu juga sebagai 1 ampere, miliampere. Nah, sehingga ini arusnya menuju sini, warnanya biar beda deh, nanti biar nggak bingung ya. Ini warnanya saya ubah dulu ya. Jadi warnanya jadi biru ya. Jadi dia arus ke bawah. Lalu ada arus yang arahnya ke B, ada arus ke sini. Oke, jadi arus ke bawahnya ini kita sebagai I1 aja deh ya, I1. I1, kita lihat di soal ini I. Ini adalah I. Nah, I1 arahnya keluar dari node B, berarti yang keluar sama dengan yang masuk adalah I ditambah ID2. Maka ini 2 mili adalah I tambah 1. Jadi I-nya adalah 1 miliampere. Kita tengok arus di arus I itu arahnya kemana? Ke sini. Sesuai dengan arah dioda. Oke, berarti arus I betul. Lalu kemudian Anda lihat di sini memang kalau dioda ini harusnya memang harus maju karena katoda dan anodanya di sini sesuai ya. Arahnya juga tepat. Jadi setelah kita hitung kita akan ketemukan bahwa asumsi yang benar adalah D1 dan D2.